Aksi perusakan dan pembakaran Masjid Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat hingga kini masih dalam penyelidikan kepolisian. Polisi telah menangkap 12 orang terduga pelaku perusakan dan 9 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD telah meminta Polda dan pemerintah setempat untuk menangani kasus ini dengan baik dengan melihat asas hak asasi manusia, keberagaman dan semua harus taat terhadap hukum yang berlaku. Koordinasi dengan Gubernur, saya sudah koordinasi dengan Kapolda agar itu ditangani dengan baik dengan memperhatikan hukum, memperhatikan kedamaian, kerukunan, juga memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Akibat penyerangan ini, bangunan milik jamaah Ahmadiyah rusak. Sementara bangunan yang berada di sebelahnya juga rusak dibakar. Massa menolak keras keberadaan jemaah Ahmadiyah yang ada di wilayah mereka. Lalu, bagaimana Majelis Ulama Indonesia melihat kasus perusakan rumah ibadah ini? Tim TV One mengabarkan. Tanggung jawabnya, Pak! Pemerintah memang telah memberikan instruksi agar pelaku perusakan ini ditindak tegas dan hingga saat ini pihak kepolisian sudah menangkap 9 pelaku dan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita akan dapatkan informasi terbaru mengenai hal ini. Kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Doni Charles Go. Selamat malam Pak Doni. Iya, selamat malam Mbak Putri. Baik, informasi terakhir pada pagi ini memang telah diumumkan oleh pihak Polda Kalbar bahwa tersangka sementara ada 9 orang. Adakah perkembangan terbaru hingga malam hari ini, Pak? Ya, jadi seperti yang saya jelaskan bahwa kemarin kita sempat mengamankan 10 orang, kemudian malamnya bertambah menjadi 12. Kemudian hari ini sesuai rentang waktu yang kami miliki dalam waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status. Jadi dari 12 orang yang sempat kita amankan, 9 orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Baik. Dan tidak sampai di sini, ini tetap terus berproses dan peluang pun bertambah nanti berdasarkan hasil pemeriksaan kita di lapangan, kemudian dari keterangan-keterangan yang ada, untuk perkembangan jumlah tersangkanya bisa lebih banyak lagi dengan peranan-peranan yang mungkin lebih tinggi lagi dari hanya sekedar sebagai pelaku pengerusakan. Demikian. Ya, Pak Doni, dari 9 tersangka ini mungkin juga bisa dijelaskan bagaimana peranan mereka. Apakah memang ada yang petugas untuk menggalang massa atau menjadi inisiator dari perusakan ini, Pak? Ya, jadi sementara dari 9 ini mereka dikenai pasal 170, yaitu secara bersama-sama melakukan pengerusakan. Jadi pada saat itu mereka memang ada menggunakan alat dan mengakui juga melakukan pengerusakan. Dan di sini karena kerja kita semua berdasarkan dari alat bukti yang ada, maka kita akan selalu berkembang dari keterangan-keterangan yang kita dapatkan. Alat bukti yang kita miliki, ini selalu kita sesuaikan untuk siapa saja yang bisa kita jerat. Demikian. Baik, kita juga akan mendengarkan pemirsa bagaimana pandangan MUI melihat hal ini. Pak Kiai Haji Khalil Nafis, selaku Ketua MUI sudah terhubung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri dan pemirsa TV One dimanapun berada. Baik, Pak Yai, ini yang menjadi salah satu alasan masyarakat di sana kemudian melakukan perusakan terhadap Masjid Miftahul Huda di Sintang tersebut adalah karena MUI ini sudah menetapkan bahwa aliran Ahmadiyah merupakan aliran sesat. Tapi mungkin MUI diwakili oleh Pak Yai juga bisa memberikan pandangannya bagaimana tindakan anarkis ini diambil sebagai sikap oleh masyarakat di sana. Silakan Pak. Ya, memang MUI sudah menetapkan bahwa Ahmadiyah yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi itu adalah sesat kalau itu disandarkan kepada Islam. Tapi kalau di agama tersendiri tentu nggak ada masalah karena kami tidak akan menghukumi agama yang berbeda. Tetapi ketika agama menyebutnya adalah Islam, sementara masih mengaku nabi atau ada nabi setelah Nabi Muhammad, tentu itu adalah sesat. Namun demikian, itu dalam rangka himayatul ummah, dalam rangka menjaga umat dari keteledoran atau kerusakan akidahnya.
Nah, ini harus kita sampaikan ke umat biar umat tidak terkecoh dengan orang yang masih atau aliran atau kelompok yang masih mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Namun demikian, tetap di negara Republik Indonesia ini harus mematuhi terhadap hukum. Tidak bisa kita menjadi orang yang melanggar hukum karena ingin menegakkan hukum. Karena kita bukan penegak hukum, oleh karena itu pengerusakan apalagi pada rumah ibadah yang ada di Republik ini tidak boleh ambil tindakan sendiri, tidak boleh anarkis. Kami mendukung terhadap langkah-langkah pemerintah, aparat yang mengamankan hal itu. Dan sebenarnya lebih dari itu mungkin menjadi pelajaran bagi kita. Mengapa umpamanya masyarakat ini kok sampai anarkis? Barangkali ada hal-hal yang belum disepakati lah ya antara mereka itu untuk menjadi bersama-sama menyelesaikan masalah melalui dialog. Jadi saya berharap kedepannya kita tidak lagi bicara bagaimana menyelesaikan masalah dengan cara anarkis itu. Baik, Pak Kiai Khairul Nafis, terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Kiai untuk bisa memberikan pandangannya. Semoga ini juga bisa menjadi pesan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan anarkis lagi sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah. Sekali lagi terima kasih. Pak Doni juga terima kasih sudah meluangkan waktunya memberikan informasi terbaru kepada kami. Nanti kami akan terus tunggu bagaimana kabar terbaru Pak dan juga penetapan tersangka-tersangka lainnya. Selamat malam Pak Doni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai.